welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku kembali dengan konten learn, yaitu pembelajaran ya. Di video ini aku akan bahas tentang mata pelajaran ekonomi dan bisnis atau biasa disingkat Ekobis, dan kali ini materinya tentang kebutuhan manusia ya. Kalian pasti dong sering banget ngucapin aku butuh ini, aku butuh ini. Nah, tapi dalam konteks ekonomi dan bisnis, kebutuhan manusia itu apa sih? Dan kira-kira ada berapa jenis ya untuk kebutuhan manusia itu? Ya, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembahasan tentang materi kebutuhan manusia ya. Di sini aku akan mulai dari pengertian, terus ke jenis-jenis kebutuhan manusia, adapun faktor-faktor kebutuhan manusia itu apa saja, dan teori yang menunjang atau mendukung tentang kebutuhan manusia ya. Kita ungkap satu persatu. Kita mulai dari pengertian. Nah, sebenarnya kebutuhan itu adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah demi kelangsungan hidup, di mana setiap kebutuhan manusia itu akan berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Gitu ya, itu definisi dari kebutuhan manusia. Oke, next dari pengertian kita lanjut ke jenis-jenisnya. Untuk jenis-jenisnya itu ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama itu kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhannya. Yang ketiga, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang keempat, kebutuhan manusia menurut subjeknya. Aku akan bahas dan jelaskan keempat jenis kebutuhan ini ya. Kita mulai dari kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, berdasarkan tingkat kepentingannya itu kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Mungkin ini udah gak terlalu asing ya di telinga kalian, karena sering banget loh kita itu mendengar kata primer, sekunder, dan tersier. Bahkan kalau gak salah tuh di SD tuh kayaknya udah pernah dibahas sedikit deh gitu ya. Kita lihat untuk yang kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan hidupnya. Artinya pokok utama banget ya. Nah, contohnya untuk kebutuhan primer itu adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan itu adalah makanan, minuman, kemudian untuk sandang itu adalah pakaian, dan yang terakhir itu adalah papan atau rumah ya. Karena ketiga contoh ini adalah kebutuhan yang pokok, artinya yang harus segera dipenuhi. Makan dan minuman otomatis kita butuh itu setiap hari, sandang pun juga begitu, kita butuh pakaian, dan juga rumah, kita butuh tempat tinggal ya. Dari primer kita akan berlanjut ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer terpuaskan. Jadi, kalau udah kebutuhan primernya terpuaskan, kita bisa lanjut ke kebutuhan sekunder. Nah, contohnya apa sih kebutuhan sekunder itu? Yang pertama adalah pendidikan, yang keduanya hiburan, juga olahraga, dan lain sebagainya ya. Pendidikan, hiburan, dan olahraga itu juga merupakan kebutuhan manusia, tapi tidak pokok alias tidak wajib ya. Karena hiburan dan olahraga juga tidak diharuskan, tapi ya tetap aja itu nantinya akan jadi kebutuhan kita. Begitupun dengan pendidikan ya, karena tidak semua orang bisa atau mau melanjutkan pendidikan ya karena satu dan lain hal gitu ya. Oke, dari kebutuhan sekunder kita akan beralih ke kebutuhan tersier. Kira-kira kebutuhan tersier itu apa? Kalau tadi primer pokok, sekunder setelah yang pokok, tersier itu apa? Kita lihat ya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya dapat terpuaskan dengan menggunakan barang mewah. Wow, barang mewah ya. Di sini contohnya mobil dan perhiasan ya. Kenapa mobil dan perhiasan dikatakan barang mewah? Karena tidak semua orang bisa membeli hal-hal tersebut. Jadi mungkin untuk orang-orang yang punya kelebihan harta gitu ya. Oke, dari jenis
kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya, kita akan beralih ke kebutuhan manusia menurut waktu pemenuhannya. Nah, di sini menurut waktunya yaitu ada kebutuhan sekarang dan juga ada kebutuhan masa datang. Artinya untuk nanti gitu ya, besoknya atau lusanya. Nah, untuk kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan pemenuhannya tidak dapat ditunda. Ya, jadi mesti wajib segera dipenuhi. Contohnya apa? Misalkan air minum bagi yang haus. Itu harus cepat-cepat dong. Kalau haus berarti kita butuh minum gitu ya. Dan obat bagi yang sakit, juga pemadam saat kebakaran. Jadi ketiga contoh ini itu tidak bisa ditunda, pemenuhannya harus segera dipenuhi gitu ya. Itu kebutuhan sekarang. Yang satunya itu adalah kebutuhan masa datang. Kebutuhan masa datang itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang sudah ditentukan. Bisa ditunda tapi waktunya juga sudah ditentukan. Sampai kapan sih gitu ya. Nah, contohnya itu adalah renovasi rumah dan reparasi kendaraan. Rumah kita pengen direparasi, itu juga kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang sekarang. Artinya yang harus dipenuhi saat ini juga, tapi merupakan kebutuhan masa datang. Jadi bisa dinantikan melakukan renovasi rumah itu. Begitupun dengan reparasi kendaraan ya. Bisa ditangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Misalnya nanti deh habis gajian atau nanti deh 1 minggu lagi dan sebagainya. Jadi waktunya meskipun sudah ditunda itu sudah ditentukan kapannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya itu ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Ya, jasmani dan rohani itu juga merupakan salah satu kebutuhan manusia. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Jadi lebih ke fisik. Ya, contohnya adalah makanan dan pakaian. Bentuknya nyata, real, bisa terlihat. Ya. Kemudian yang kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani dan mental manusia agar berfungsi dengan baik. Contohnya jasa dari seorang guru atau jasa dari psikiater ya. Itu lebih ke rohani, jadi sesuatu yang tidak bisa tersentuh gitu ya, bukan secara fisik tapi ada di dalam diri manusia gitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan manusia menurut subjeknya ya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Bedanya apa sih? Nih, untuk kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang aja. Jadi per orang atau per individu. Contohnya misal kanvas, kuas, cat itu adalah kebutuhan dari seorang pelukis. Satu orang pelukis itu membutuhkan kanvas, kuas, dan cat ya. Terus contoh lainnya adalah buku tulis bagi siswa. Buku tulis itu merupakan salah satu kebutuhan siswa yang bersifat individu. Jadi artinya setiap siswa itu punya buku tulis, nggak sharing sama temennya gitu ya. Kemudian dari kebutuhan individu ada juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau masyarakat. Jadi artinya di sini kebutuhan untuk berkelompok gitu ya. Contohnya adalah tempat ibadah dan tempat bermain. Itu adalah kebutuhan tapi sifatnya kebutuhan kolektif. Artinya digunakan bersama gitu ya, tidak hanya untuk satu orang. Oke, paham ya? Dari jenis kita akan beralih ke faktor penyebab kebutuhan manusia. Kenapa sih kebutuhan itu ada gitu ya? Nah, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat manusia yang tidak pernah puas. Jadi akan selalu ada kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Contohnya gini ya, misalkan kamu sekarang punya motor, tapi ternyata lihat orang lain pengen punya mobil, otomatis nanti mobil itu akan jadi list di kebutuhan kamu ya. Kemudian dari misalkan tadi mobilnya yang biasa, sekarang lihat pengen mobil yang mewah,
Nah, itu juga nantinya akan ada di list kebutuhan kamu. Nah, itulah yang jadi penyebab kebutuhan itu ada, yaitu sifat manusia yang tidak pernah puas, gitu ya. Faktor berikutnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk itu akan semakin banyak pula kebutuhannya. Selanjutnya adalah perubahan taraf hidup yang semakin baik. Misal, pas awal-awal karir gajinya masih rendah, maka kebutuhannya hanya segitu aja. Ketika ada kenaikan jabatan atau misalkan dapat penghasilan yang lebih banyak dari bisnis, maka jelas saja kebutuhannya akan berbeda dari awal. Kebutuhannya akan lebih banyak, ya. Yang berikutnya itu adalah semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Misal, orang yang menyelesaikan sekolah sampai SMK, mungkin itu akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang menyelesaikan sekolah sampai S3 misal ya. Itu akan terjadi perbedaan kebutuhan ya, atau faktor penyebab kebutuhannya berbeda. Yang berikutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pun menjadi faktor penyebab kebutuhan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek, kita juga pasti akan punya kebutuhan-kebutuhan tentang iptek. Contohnya, zaman dulu mungkin orang tua kita atau nenek kita itu belum mengenal yang namanya gadget. Karena memang iptek saat itu belum sampai ke pengadaan gadget. Tapi saat ini, gadget tuh udah berasa kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi ya. Jadi kemajuan iptek itu akan menjadi salah satu faktor penyebab kebutuhan manusia. Yang berikutnya adalah kebudayaan yang semakin maju. Sama ya halnya dengan faktor-faktor yang lain. Ketika sesuatu berubah, itu misalkan dari A ke B, maka kebutuhannya pun akan berbeda, termasuk dengan kebudayaan. Semakin budaya itu maju, maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Oke? Nah, dari faktor kita akan beralih ke teori kebutuhan manusia. Di sini aku udah punya gambaran teori dari Maslow ya. Di sini ada beberapa tingkatan. Kita bacanya dari bawah ya. Jadi dari kebutuhan yang paling umum gitu ya. Dari kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh banyak orang ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti oksigen, makanan, minuman, pakaian, dan rumah ya. Ini merupakan kebutuhan yang memang pada dasarnya semua orang itu membutuhkan gitu ya. Nah, dari kebutuhan fisiologis kita beralih atau beranjak ke kebutuhan keamanan. Di sini kebutuhan keamanan itu seperti jaminan keamanan, misalnya stabilitas dan perlindungan ya. Aman secara ekonomi, aman secara fisik, juga tidak mendapatkan teror, karena orang pada dasarnya itu sangat membutuhkan keamanan. Apalagi kalau misalkan kita udah sampai ada yang teror, itu berarti udah tidak aman banget ya. Berarti kebutuhan keamanannya itu tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya dari kebutuhan keamanan kita naik lagi ke tingkat kebutuhan dicintai dan memiliki ya. Cinta. Oke. Nggak apa-apa, wajar, karena memang cinta itu adalah kebutuhan manusia. Di sini misalnya manusia itu punya perasaan ingin diterima dalam kelompok, kemudian menjalin persahabatan, setia pada persahabatannya, terus pengen juga disetia kawanin sama teman-temannya. Nah, itu merupakan kebutuhan dicintai dan memiliki ya. Nggak ada dong orang yang pengen diacuhkan dalam kelompok atau orang yang sengaja mengacuhkan gitu ya. Oke, selanjutnya dari kebutuhan dicintai dan memiliki, kita akan naik lagi ke tingkat kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan tentang kekuatan dan juga kebutuhan tentang penghargaan. Contohnya untuk kebutuhan kekuatan itu adalah rasa percaya diri dan kemandirian, itu juga merupakan kebutuhan manusia ya. Nah, untuk kebutuhan penghargaannya, misalkan kita pengen atau kita butuh status sosial yang baik, kemudian kita juga butuh ketenaran, misal ya untuk para orang-orang yang pengen terkenal gitu ya. Terus juga kita butuh apresiasi ya. Kalian kalau melakukan sesuatu misalkan apapun gitu ya, tentu saja pengen diapresiasi
itu hal yang wajar karena apresiasi itu termasuk kebutuhan, gitu ya. Oke, yang selanjutnya tingkatan paling atas yaitu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Berarti harus mengaktualkan diri kita. Contohnya nih, mengaktualisasikan diri itu adalah membuat diri kita menjadi apa yang kita inginkan. Jadi mewujudkan cita kita, mewujudkan harapan kita. Itu misalnya gini, seseorang yang punya bakat di musik, maka mungkin dia harus bermain musik dan nantinya akan menjadi musisi ya. Seseorang yang skill seninya tinggi, mungkin dia akan jadi pelukis atau seorang seniman. Begitupun dengan, ya bisa dibilang bakat lah ya, bakat yang ada di diri kita itu harus diaktualisasikan sehingga kita menemukan keutuhan sebenarnya diri kita itu bidangnya di mana, gitu ya. Nah, ternyata luas banget dong konsep atau ruang lingkup dari kebutuhan manusia ya. Oke, segitu aja berarti untuk materi tentang kebutuhan manusia. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat juga buat kita semua. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu supaya kalian tidak pernah terlewat updatean kegiatan weekday dan weekend aku ya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Oke, aku pamit. Assalamualaikum.